Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi dan sahabat ceria Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di podcast Ceria, Cerita Ilmu dan Agama. Dan tentunya masih bersama saya Fauzan Bakhtiar, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Dan edisi hari ini saya sudah ditemani oleh Ibu Siti Bahiyatul Umam SAG MPD. Nah, ini Bu Hajah ini baru pergi haji tahun kemarin Ya, Ibu. Ya, alhamdulillah. Ya. Beliau adalah penyuluh agama di kecamatan mana itu sekarang? Penyuluh agama Islam Kecamatan Klirong. Hari ini kita akan berbicara tentang manfaat sholat tarawih dan witir, karena tadi saya sampaikan bahwa sebentar lagi mudah-mudahan kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ngomong-ngomong tentang Ramadan dan puasa, biasanya itu ada namanya ibadah yang seringkali itu seolah-olah itu kayak wajib itu di bulan Ramadan. Salah satunya adalah sholat tarawih. Kalau puasa jelas wajib ya. Kalau puasa jelas kewajiban kita selaku umat muslim di bulan Ramadan. Tapi kalau sholat tarawih hanya sunnah. Sunnah ya. Iya, sunnah. Sholat tarawih itu sunnah yang dikerjakan di malam hari bulan Ramadan. Oke. Yang pertama mungkin ingin saya tanyakan, sebetulnya sholat tarawih itu sunnah atau wajib, itu tadi sudah dijelaskan ya. Tapi waktunya itu yang yang paling baik itu kapan itu? Terima kasih Mas Fauzan. Mas Haji Fauzan ini kemarin alhamdulillah ya hanya beda kloter ya. Tapi di Armusna kemarin sempat ya alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan materi tentang sholat tarawih dan witir. Ya kalau kita melihat waktu untuk sholat tarawih yang biasa umum dilaksanakan oleh umat Islam itu biasanya setelah sholat Isya. Setelah sholat Isya ya. Karena ini sebagai dari tarawih saja ini sudah diambil kata-katanya rawah, itu dari kata istirahat ya. Dari semalam ini, dari jelang maghrib sampai fajar tentunya ya, nanti kita akan ada sunnah sholat yang tadinya diantaranya witir dan tarawih. Kalau tarawih ini kita sudah melaksanakan buka puasa dengan kenyang ya, kemudian tenaganya pulih kembali, dan kalau banyak minum juga mungkin keringat bercucuran Mas Fauzan. Itu ada jeda-jeda istirahat ya, di antaranya sholat maghrib, sholat isya ya. Tapi di sisi lain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada perintah ya untuk melaksanakan sholat tarawih. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini kita dasarnya untuk sholat tarawih. Ini kalau koma di sini artinya mangkoma barang siapa yang mendirikan sholat. Ini kalau di sini dalam kurung para jumhur ulama kebanyakan mengatakan adalah sholat tarawih. Jadi sholat tarawih ini dilaksanakan setelah sholat isya, setelah melaksanakan sunnah
2 rakaat kalau bisa. Mm-mm. Tapi ada yang langsung kalau sholat sunnahnya dia tidak mau ya mungkin langsung sholat Kalau tarawih. Kadang-kadang habis Isya itu kan waktunya kan panjang ya Bu iya ya. Jadi habis Isya sampai subuh itu masih boleh, sampai sebelum subuh gitu. ya, ini kalau kebanyakan ulama Mm-mm. untuk melaksanakan sholat tarawih itu pada sholat isya. Kalau bisa ya kebanyakan masyarakat yang kita lakukan kan sebelum tidur ya. Jadi untuk istirahat kita sudah makan kenyang, di sisi lain apa jiwa kita sudah tenang akhirnya untuk sholat tarawih, mengistirahatkan diri baik secara fisik maupun aktivitas dengan sholat tarawih. Ya, sholat tarawih ini kenapa kok dikatakan tarawih? Karena sholatnya itu berjeda-jeda istirahat. Kalau di masjid biasanya ada Bilal ya, ada apa, ya ada doa di antara 2 rakaat, 4 rakaat ada yang seperti itu. Itu salah satunya untuk istirahat. Jadi sholat itu tidak harus berturut-turut, ada yang 8 rakaat tanpa jeda atau 20 rakaat tanpa jeda, tapi ada istirahat sedikit, istirahat sedikit. Dikatakan sholat tarawih. Gitu. Kemudian kalau tadi sampai fajar ya kalau kita darurat ya Mas Fauzan kadang-kadang ada yang sore tidak bisa sholat karena gitu. ngantuk banget. Ya boleh nanti kalau sholatnya setelah tidur itu sholat tarawih ya mungkin sholat isya dulu nanti jeda tidur dulu kemudian sholat tarawih bisa. Ada lagi yang sholat isyanya nanti malam kemudian baru disambung dengan sholat tarawih. Allah alam itu yang penting tidak lebih dari waktu fajar itu Mas. Oke. Kita berbicara tentang tarawih dan witir ya. Tadi disampaikan Ibu manfaatnya itu banyak. Tapi kadang-kadang kita kan kalau habis berbuka itu makan terus kenyang dan lain sebagainya itu kan ngantuk ya Bu. Iya. Makanya kalau males untuk melakukan aktivitas itu. Mungkin bisa diterangkan itu manfaatnya dari sholat tarawih itu mungkin bagi kesehatan kita, bagi mental kita dan lain sebagainya. Ya kalau kita ke horizontal dulu ya dengan vertikal horizontal. Ini kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya sholat tarawih ini menjadi ibadah yang sangat luar biasa karena di bulan Ramadan tidak ada bulan yang lain. Ini kan jadi selama sebulan penuh kita sholat tarawih ini yang menjadi hubungan spiritual kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, pencipta badan kita, apalagi dengan hidangan-hidangan yang sangat bermacam-macam ketika Ramadan itu ya, itu luar biasa. Jadi hubungan spiritual kita kepada Allah vertikal maupun horizontal dengan keluarga ya, itu akan kebersamaannya lebih erat seperti itu. Karena di sholat tarawih ini kan ada doa-doa dari rakaat pertama. Biasanya kan surat-suratannya para imam itu juga berbeda-beda ya, dari surat At-Takasur sampai surat An-Nas. Pasti itu otomatis 1 bulan bisa hafal nanti kalau yang belum hafal gitu, atau yang belum bisa jadi imam nanti bisa jadi imam suatu saat. Ini secara spiritual kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan sholat tarawih itu ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Kalau saya ikut yang 20. Ya sama. Rasanya capek 20 kali. Itu karena mungkin belum ya kita selaku masih umat yang awam ya. Sholat itu menjadi beban kadang-kadang kan gitu. Padahal sholat itu hanya sunnah. Yang melaksanakan dapat pahala, yang tidak melaksanakan pun nggak apa-apa kan seperti itu. Jadi kalau yang 20 ya alhamdulillah, yang 8 rakaat yang alhamdulillah, yang ibu-ibu terutama mungkin yang sedang menyusui dengan anaknya masih kecil, akan tak sholat tarawih nggak apa-apa, yang penting puasa Ramadan kan seperti itu. Ada lagi mungkin yang remaja, banyak kegiatan PR, kemudian tugas gitu ya. Ya sholatnya dijeda 4 rakaat nanti sambung lagi, bisa nggak apa-apa, semampu kita
semampu. Ya, semampu kita. Ya, jadi itu maka ada istirahat jeda seperti itu. Jadi perlu digarisbawahi bahwa sholat tarawih itu hukumnya sunnah ya, Sunnah, ya. bukan Bukan wajib. wajib, ya. Karena kan kadang seolah-olah itu sholat tarawih itu di bulan Ramadan, di bulan puasa itu bagi sebagian orang itu kayak seolah-olah itu menjadi wajib gitu. Padahal kan bukan wajib Bukan ya, wajib. sunnah. Karena mereka punya ini, Mas Fauzan, punya greget, punya keinginan yang luar biasa bagaimana di bulan Ramadan ini pahalanya meningkat. Itu imannya meningkat. Kan tadi imanan wahtisaban kan, harap dengan iman dan ikhlas itu. Kalau ikhlasnya lebih banyak, insya Allah pahalanya juga banyak. Kemudian insya Allah kebahagiaan kita juga banyak. Kemudian ada sodakoh, Mas Fauzan. Ini sholat itu kan ada bacaan tasbih, kulu tasbihatin sodakoh, kulu tahmidatin sodakoh, kulu tahlilatin sodakoh. Di situ kan ada tahmid, ada tasbih disebutkan. Itu sodakoh yang paling banyak pahalanya insya Allah pada bacaan sholat itu sendiri. Itu jadi hubungan vertikalnya itu lebih kental, lebih itu di bulan Ramadan. Karena orang yang tidak biasanya sholat sunnah ya di yang lain di luar bulan Ramadan, mereka hanya bisa kumpul di masjid kok penuh seperti itu. Nah, itu yang membuat kita itu semangat, jadi semangat. Semakin meskipun sunnah. Ya betul. Semakin asik untuk menjalankan sholat jamaah. Dan kadang-kadang yang biasanya, mohon maaf, tidak jamaah di masjid atau musola, tiba-tiba datang bulan Ramadan, bulan puasa, alhamdulillah mereka punya kesadaran untuk sholat jamaah di masjid, bukan dilakukan di rumah. Tapi sebetulnya boleh nggak? Boleh di rumah, nggak jamaah pun boleh. Ya, terutama mungkin bagi ibu-ibu yang suaminya ya seharusnya ke masjid. Kalau suami kan, insya Allah ibu-ibu dapat pahala suami jamaah di masjid kan, seperti itu. Tidak usah kecil hati. Ibu mengasuh anaknya mungkin yang masih baby kan, seperti itu. Atau mungkin baby itu dibawa ke masjid juga bisa. Itu insya Allah senang. Dan anak-anak itu meskipun bermain sambil bermain ya, kadang-kadang ibu ke musola masjid itu kan bawa mainan anak-anak itu biar tidak mengganggu orang sholat, itu bisa menjadi ajang anak-anak untuk membaca, akhirnya hafal seperti itu, bisa tahu gerak-geriknya itu ya. Bagaimana menciptakan tempat ibadah itu ramah anak kan, seperti itu. Jadi insya Allah hubungan horizontal dari anak-anak sampai orang tua ini sangat bagus sekali di bulan Ramadan. Jadi hubungan kemasyarakatan itu semakin erat ketika di bulan Ramadan. Terus kemudian manfaatnya apa lagi, Bu? Manfaatnya ada kesehatan tadi ya. Kalau kesehatan, kalau manusia itu ya diciptakan oleh Allah dari berbagai persendian, kemudian ada urat, ada saraf, ini yang 360.000 saraf urat nadi kita itu yang diciptakan oleh Allah untuk menghubungkan dalam keseharian dalam kegiatan aktivitas manusia itu sendiri. Otomatis kalau kita banyak sholat, otomatis persendian kita akan lentur. Apalagi tadi sudah didasari dengan makan dulu ya, yang sedap kemudian bergizi tinggi itu ya. Nah, banyak sholatnya insya Allah malah lebih sehat. Menjadi olahraga, membakar lemak. Ya, kalorinya juga akan stabil. Apalagi kalau yang kena diabetes itu ya, itu insulin itu nanti jadi normal insya Allah. Di saat terutama ketika bersujud juga jantung kita ya, jantung kita itu jadi normal. Ya, ketika jantung berdebar, mungkin sering terkejut seperti itu ya, banyaklah bersujud yang lama, insya Allah nanti akan sembuh sendiri. Jadi sholat itu untuk kesehatan itu juga banyak sekali ya, manfaatnya gitu ya. Terus kemudian manfaat apalagi selain mungkin dari kesehatan, terus tadi
lingkungan kemasyarakatan menjadi semakin akrab, Ya itu sosial ya. sosial. Ada apa manfaat sholat tarawih dan witir Mm. ini menjadi dari segi sosial. Ini kan yang tadinya tidak pernah bertemu di bulan Betul. Ramadan jadi bertemu. Mm. Ya. Yang jauh mungkin sekarang jadi mendekat ke masjid gitu kan, yang tadinya Ya, jauh dari masjid yang tadinya tidak jamaah jadi menjadi jamaah. sholat jamaah di Ya. masjid atau musola gitu. Atau mungkin jamaah di rumah gitu. Iya bisa, jamaah di rumah bisa ya juga. Karena itu Tapi tidak, sebenarnya tetap Rasulullah pun sholatnya tidak di masjid terus. Karena apa? Khawatir pada saat itu sholat tarawih itu jadi wajib. Ya Rasulullah pernah sholat di rumahnya seperti itu. Jadi kalau kita nggak full di masjid ya itu berarti kita ya sudah uswah kepada beliau kan. Seperti itu. Bukan karena kita malas, tapi salah satunya agar sholat tarawih itu tidak dikatakan wajib. Itu sebagai sunnah boleh dilaksanakan di masjid maupun musola. Kalau di musola masjid itu sebagai sosialnya kemasyarakatan lebih luas karena yang kenal tambah kenal, yang tidak kenal jadi kenal, adanya salam ke kanan, salam ke kiri itu otomatis kalau yang tidak kenal akan menjadi kenal. Oh, sebetulnya ini kok umat Islam banyak sekali. Ya syukur-syukur nanti salat tarawih dan witir ini dilaksanakan sampai endingnya bulan Ramadan, Mas Haji. Ini kan kalau kita lihat di bulan Ramadan, di akhir Ramadan, sholat tarawih dan witir itu semakin maju. Apanya yang maju? Yang maju softnya. Yang maju softnya ya begitulah. Jadi ibarat kita beli kacang ya, kita kacang dipilih-pilih seperti itu. Ada yang boleh, ada yang bagus, ada yang mungkin isinya sangat punya kental. kesibukan. Mungkin ada kesibukan lain ya. gitu. Syukur-syukur nanti di masjid dengan kita adanya podcast ini, semakin hari di akhir Ramadan masjid malah penuh. Ya, malah penuh. Soalnya tetap malah sampai ke belakang, bahkan mudah-mudahan sampai halaman. Karena di penghujung bulan Ramadan ini pahala sholat luar biasa. Ya, tadi kalau ya ada Lailatul Qadar ya, itu kan untuk satu amal saja lebih baik daripada 1000 bulan itu. Nanti sholat tarawih ini lebih banyak di akhir Ramadan, otomatis kita lebih tenang ya. Jadi bulan akhir Ramadan bukan yang disiapkan di toples-toples itu bisa dilaksanakan mungkin di sela-sela itulah ya. Tapi tarawihnya jangan ditinggalkan. Sehingga nanti insya Allah kalau umat Islam semuanya untuk sholat tarawih dan witir secara penuh full di masjid, kita sudah bisa mengakui bagaimana keagungan Allah dengan jumlah ganjil dan genap. Sholat tarawih kan ganjil, genap ya. Sementara sholat witir ganjil. Jadi mengakui adanya ciptaan Allah itu ada genap dan ganjil. Ya kan? Ya, salat tarawih itu genap dan tidak boleh ganjil. Kalau ganjil berarti dia menyalahi tata aturan. Kemudian kalau witir adalah hanya ganjil. Itu 3 boleh, 5, ya boleh, 7. Ya boleh 7, boleh 5, terserah. Ya boleh minimal 1. Ya ini kalau biasanya Rasulullah Muhammad SAW itu salat witir ganjil itu ya pernah menyampaikan ke Abu Hurairah. Abu Hurairah itu diwasiati begini maksud Haji. Jadi salatlah witir 1 rakaat witir setiap sebelum tidur. Itu salat witirnya sebelum tidur itu wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Kalau bisa kita setiap sebelum tidur sudah salat witir. Jadi ada Usoni Khalili bisalah satin, ini salah satunya Rakatul Fitri ini untuk qoblaan ayam. Jadi 1 rakaat witir sebelum tidur itu sebagai sunnah. Ya syukur ya kalau sudah tidur nggak apa-apa, itu memang ada perbolehannya. Jadi kebolehan sebelum tidur juga boleh, setelah tidur juga boleh. Beda dengan tahajud.
bertahajud kan. Ya. Itu Berarti harus sholat tidak witir dan sholat tarawih itu juga menggambarkan simbol ya, Ya, simbol simbol. bahwa ciptaan Allah itu ada yang ganjil, ada yang Ada yang genap. Iya. Gitu. Mata ini kan Ya, genap. Hidung ini lobanya juga genap. Ini menunjukkan keagungan Allah juga. Kalau Kemudian mulut tapi satu ya. mulut satu itu menunjukkan keganjilan. Itu semuanya indah bagi Allah. Tidak ada yang tidak indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Tapi kalau ini kita ya, kalau saya kan di rumah, Bro. Kalau Hmm. saya memandang sholat tarawih, terus kemudian ibadah-ibadah lain yang biasa dilakukan di bulan Ramadan itu sebagai syiar. Yang biasanya orang tidak berjamaah di masjid karena berbondong-bondong, secara otomatis akan menjadi syiar bagi umat Muslim itu sendiri. Itu beri sosial ya. Sosial kemasyarakatannya lebih luas. Iya, betul. Iya. Jadi syiar Islamnya itu di situ. Bahkan tidak hanya sholat witir saja, ada apa? Snack-snack jaburan itu ya kan. Nah, Ini kebersamaannya setelah sholat tarawih makan bersama di situ keberkahan tradisi, yang betul. sangat luar biasa. Kalau di tempat saya masih ada itu istilahnya tradisi jaburan. Iya masih. Bahkan di masyarakat sekarang sudah jadwal agar memberikan kesempatan pada masyarakat baik yang mampu ataupun tidak mampu, mereka bisa bersedekah, baik yang sedikit maupun yang banyak seperti itu. Jadi intinya bahwa sholat tarawih dan sholat witir itu memiliki banyak manfaat. Yang pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah tadi secara spiritual, ya. Kemudian secara kesehatan juga banyak sekali manfaatnya. Jiwa raga kita. Iya, secara sosial tadi juga banyak manfaatnya, ya. Mungkin masih ada lagi itu manfaat lain dari ada hadis Rasulullah yang khilafil hadis. Al-mu'minul qawiyyu khairum minal mu'minil dhaif. Ya, orang yang kuat ibadahnya, sholat tarawihnya, witirnya, apalagi tadi puasa bulan Ramadan, kemudian sedekahnya juga banyak, memberi jaburan, buka puasa, bukber ya, kemudian sahur bersama, itu menjadi muslim yang kuat itu khairun ya. Al-mu'minul qawiyyu, orang yang mukmin kemudian dia kuat buat ibadah, buat sedekahnya, khairun minal mu'minid dhaif, itu lebih baik daripada orang yang mukmin yang lemah seperti itu. Tapi yang lemah itu juga baik, karena ketiadaan mereka kita nggak bisa sedekah kan seperti itu. Jadi semuanya sama-sama baik, yang kuat juga baik, yang lemah juga baik. Jadi secara gampangannya yang saya tangkap bahwa sholat tarawih itu yang 20, ada yang 20, ada yang 8 ya. Iya. Itu melatih agar kita menjadi orang kuat ya, ya, baik secara fisik gitu ya, maupun mental, batin ya. Yeah. Itu kayaknya ini pesan-pesan di bulan Ramadan ini ya, mudah-mudahan nanti yang sholat tarawihnya baru 4 rakaat sudah nggak betah, kemudian 6 rakaat nggak betah, tingkatkan nanti jadi 8 rakaat, syukur. Kalau bisa tambah lagi 10 rakaat, 12 rakaat sampai 20 rakaat, mudah-mudahan seperti itu. Insya Allah diri kita badan sehat, jiwa raga kuat, dan kita insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya untuk dicintai Allah dan tujuannya untuk iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktunya kita terbatas, Ibu, mungkin ngobrol-ngobrol kita cukupi, kita lanjutkan di lain waktu ya, Sobat Religi, Sobat Ceria Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Dan ada pesan khusus mungkin untuk Sobat Ceria dan Sobat Religi, pesan dari mudah-mudahan ya para pemirsa podcast Ceria yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bahagia semuanya dengan kehadiran bulan Ramadan. Man fariha bi dukhuli Ramadan ya. Ini barang siapa yang bahagia dengan hadirnya bulan Ramadan, insya Allah
kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ya, mudah-mudahan bisa berjumpa di lain kesempatan. Kita semangat untuk berpuasa, semangat untuk sholat, untuk ibadah tarawih dan witir untuk gapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti di akhir hayat kita tetap istiqomah. Amin. Terima kasih Ya, Ibu, sama-sama. dan untuk sahabat terliji, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalani, nikmati, dan syukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.